Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dari kelompok 4 dengan materi logika fazi. Dalam kelompok 4 beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Nur Faizi, Muhammad Harith Sandi, dan Denny Tripangestu atau saya sendiri. Langsung saja kita menuju ke topik presentasi, yaitu apa itu logika fazi. Logika fazi merupakan logika yang mempresentasikan nilai samar, tidak pastian atau kebenarannya sebagian atau degree of truth. Kita ambil sebuah permisalan. Saya punya gambar motor di sini ya. Di sini ada mobil dengan kecepatan 100 km per jam, kemudian ada motor dengan kecepatan 50 km per jam, kemudian ada seekor angsa ya atau soang 10 km per jam. Dari kecepatan ini kalau dilihat dari angkanya memang mobil lah yang tercepat, tapi kalau dari persepsi yang berbeda atau dibandingkan dari objeknya, bisa saja yang tercepat adalah si angsa ini. Tergantung kita membandingkannya dengan apa gitu. Misalnya bebek ini jika kita bandingkan dengan siput, maka bebek inilah yang tercepat. Dan juga mobil ini jika kita bandingkan dengan sesama jenis mobil, bisa jadi mobil yang berkecepatan 100 km per jam ini bukan yang tercepat. Begitu pula dengan motor. Jadi masalah kecepatan ini seringkali menjadi tidak pasti. Apakah 100 km per jam ini sudah dikatakan yang tercepat, dan apakah yang 10 km per jam ini bisa dikatakan yang terlambat. Malahan bisa jadi yang tercepat itu adalah si angsa ini 10 km per jam, karena dia adalah hewan dengan kecepatan 10 km per jam itu sudah termasuk cepat. Kemudian saya punya contoh lagi, misalnya ini ada Adi, Ida, dan Edi. Masing-masing memiliki tinggi. Adi yaitu 170 cm, kemudian Ida 169 cm, kemudian Edi 150 cm. Anggaplah mereka sama-sama melamar pekerjaan dengan kualifikasi 170 minimal tingginya untuk bisa keterima di perusahaan tersebut. Oke, dari kualifikasinya si Adi ini sudah memenuhi, namun kemampuan si Adi ini kalah jauh dengan kemampuan si Ida. Nah, jadi apakah jika dilihat kemampuan yang lainnya hanya Adi yang bisa diterima? Nah, belum tentu. Nah, peristiwa ini tidak bisa dipandang menjadi sesuatu yang jelas atau hitam putih, atau bukan 0 dan juga bukan 1. Atau ibarat warna ya, logika fazi ini adalah warna abu-abu, jadi tidak hitam dan tidak putih. Dan kita kembali ke PPT. Nah, logika fazi ini pertama kali diusulkan oleh seorang profesor. Beliau ini adalah ilmuwan Amerika yang berkebangsaan Iran. Beliau mengamati bahwasannya logika boolean 0 dan 1 ini tidak bisa diterapkan di berbagai permasalahan. Seperti yang kita ketahui, menggunakan logika yang tidak pasti. Misalnya Anda atau kita ditanya, sudah lapar apa belum? Terus kita menjawab, agak lapar sih. Nah, agak lapar ini tidak pasti apakah lebih cenderung ke lapar atau ke belum lapar. Nah, kurang lebih seperti itulah logika fazi. Nah, ini apa itu logika fazi? Logika boolean, logika klasik
atau logika Kripps menyatakan bahwa segala hal dapat dipresentasikan dengan nilai 0 dan 1. Sementara logika Fuzzy itu memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik. Jadi di antara nilai 0 dan 1 itu di tengah-tengahnya itu ada nilai lagi gitu. Misalnya 0,1, 0,2 sampai 0,9 misalnya seperti itu. Nah, di sini memiliki notasi 0 dan 1. Begitu pula logika Fuzzy memiliki 0 dan 1. Namun apa yang membedakan yaitu di logika Fuzzy ini menggunakan kurung siku yang artinya ada nilai lain selain 0 dan 1. Seperti itu. Kemudian penerapan logika Fuzzy ini. Contohnya di Logicom, mesin cuci dan AC. Contoh penerapan logika Fuzzy di Magicom ini seperti ini ya. Kan beras 1 kilo sama beras 500 gram tentu beda cara masaknya atau berbeda cara proses memasaknya, durasi masaknya. Makanya itu logika Fuzzy dalam Magicom ini dia mendeteksi kematangan sebuah nasi dari segi beratnya atau kelembabannya seperti itu. Jadi lebih menghemat energi listrik. Kemudian pada mesin cuci, logika Fuzzy-nya dia akan menambah atau mengurangi kecepatan sesuai dengan. Baik, selanjutnya teori dasar logika fuzzy. Ada beberapa istilah terkait dengan logika fuzzy. Yang pertama yaitu variabel fuzzy. Variabel fuzzy istilahnya seperti parameternya. Contohnya umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, dan lain-lain. Kemudian ada himpunan fuzzy. Kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Biasanya menggunakan linguistik atau bahasa alami. Misalnya suhu, panas, sedang, dingin, tinggi badan, pendek, sedang, tinggi, dan lain-lain. Kemudian ada juga numerik, yaitu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka numerik. Contohnya 10, 35, 50, dan lain-lain. Tapi numerik juga mewakili sebuah kategorisasi tertentu, jadi bukan berupa nilai yang sifatnya kontinu. Oke. Selanjutnya semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Semesta pembicaraan ini mengenai rentang nilai yang memungkinkan itu berapa. Misalkan semesta pembicaraan variabel umur 0 sampai tak hingga. Kemudian bisa juga kita batasi rentangnya seperti suhu, misalkan 0 sampai dengan 100. Kemudian ada domain himpunan fuzzy. Seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Contoh, misalnya di antara 0 sampai 100, rentangnya adalah positif, semua atau bulat tanpa pecahan. Kemudian fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Fungsi keanggotaan biasanya simbolnya μx. Fungsi keanggotaan dari sebuah variabel x dinamakan dengan simbol μx.
Fungsi keanggotaan ada berbagai macam jenis. Yang pertama kurva linear, naik atau turun. Kemudian ada kurva segitiga, kurva trapesium, kurva bahu, sigmoid, dan kurva lonceng. Selanjutnya, fungsi keanggotaan linear. Yang pertama adalah kurva linear. Dalam hal ini adalah linear yang naik karena bentuknya ya, yang naik ke atas dari kurva linear naik ini akan ada dua nilai, yaitu A dan B. A dan B yang mewakili nilai X tentang nilainya, dan untuk mengetahui hasil dari fungsi keanggotaan adalah dengan persamaan ini. Akan bernilai 0 pada saat A-nya itu kurang dari atau sama dengan A, maka bernilai 0. Dan akan bernilai 1 pada saat nilai X-nya pada posisi B. Sedangkan di antaranya yaitu X min A dikurang B min A. Kemudian contoh misalnya suatu fungsi keanggotaan yang berada rentang antara 20 sampai 80, misalkan suhu, dia akan bernilai panas pada suhu di atas 80 dan tidak panas pada saat kurang dari 20 misalnya. Ada satu nilai X sama dengan 42 pada himpunan naik ini, maka nilai μ X-nya berapa gitu. Apakah dia termasuk panas atau tidak panas? Maka kita bisa hitung μ dari 42 itu μ 42 sama dengan 42 dikurang 20 dibagi 80 kurang 2 sama dengan 22 per 60 sama dengan 0,36. Kemudian fungsi keanggotaan linear turun. Ini kebalikan dari sebelumnya. Nilai 1 pada saat X-nya pada posisi A dan bernilai 0 pada saat X-nya posisi B. Di antaranya akan menjadi B min X dibagi B min A. Contoh misalnya nilai A nya 10 dan nilai B-nya itu 40. Nah, X-nya 24. Maka μ 24 sama dengan 40 minus 24 dibagi 40 minus 10 sama dengan 16 dibagi 30 sama dengan 0,53. Oke. Selanjutnya, ada fungsi keanggotaan segitiga, kurva segitiga. Pada dasarnya ini adalah gabungan dari kurva naik dan kurva turun. Ini biasanya berkaitan dengan 3 buah nilai, A, B, dan C. Ini akan sangat bergantung pada kasusnya, variabel apa saja yang akan digunakan. Misalnya suhu, ada panas, normal, dan dingin. Biasanya pakar yang mendefinisikan atau peneliti yang mendefinisikan nilai tersebut. Formulanya seperti ini. Formulanya seperti ini, yaitu X min A dibagi B min A atau C min X dibagi C min B. Dengan cara yang sebenarnya kurang lebih sama dengan cara sebelumnya ya.
Contoh, kita tentukan fungsi keanggotaan segitiga Mio 24. Ini antara 10 sampai 25 kan. Mio 24 ini. Maka mengikuti persamaan X min A dibagi B min A, sehingga hasilnya 0,93. Kemudian ada kurva trapesium. Kurva trapesium ini mirip dengan segitiga, tapi ada sisi yang mendatar. Jadi ada perentang antara B dan C yang bernilai 1. Persamaannya seperti berikut. X min A dibagi B min A. Kemudian ketika B kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan C, maka bernilai 1. C kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan D, maka D min X dibagi D min C. Contohnya seperti Mio 24 sama dengan 24 kurang 10 dibagi 25 kurang 10 sama dengan 14 dibagi 15. Hasilnya 0,93. Next, selanjutnya ada fungsi keanggotaan. Bukan seperti ini. Maaf, ada kesalahan. Ini fungsi keanggotaan yang kurva lonceng ya, berbentuk pi. Kurva loncengnya formulanya seperti ini. Oke, kemudian dan seterusnya. Jadi bentuk kurva macam-macam. Pada umumnya kurva-kurva tersebut bisa kita pilih mana yang paling tepat sesuai dengan kasus yang kita selesaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Harisandi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harisandi. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari materi yang teman saya jelaskan sebelumnya. Itu ada materi yang namanya operasi himpunan fusi. Operasi himpunan diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan. Jadi fungsi-fungsi tadi ataupun grafik-grafik tadi bisa digabungkan atau dikurangkan sesuai dengan operasinya dan akan menghasilkan satu derajat keanggotaan. Operasi himpunan fusi terdapat 3 poin. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu operasi gabungan atau union. Operasi gabungan bersifat union, simbolnya adalah U, di mana dia diperoleh dengan mendapatkan nilai maksnya dari masing-masing nilai keanggotaannya. Dan yang kedua, operasi irisan. Operasi irisan itu operatornya adalah N, simbolnya adalah seperti U kebalik, dan operatornya adalah min, berbeda dengan operator sebelumnya yang tadi adalah max. Operasi yang terakhir adalah operasi komplement. Operasi komplement ini menggunakan not, berbeda dengan operasi sebelumnya yang menggunakan N. Operasi komplement ini menggunakan not dengan cara mengoperasikan satu min dari operasi keanggotaan yang diperiksa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem inferensi fusi. Pada dasarnya, sistem inferensi fusi berawal dari input, selanjutnya difusifikasi, lalu dimasukkan dalam inferensi. Kemudian difusifikasi dan menghasilkan output yang bersifat crisp atau pasti. Ketiga proses ini melibatkan basis pengetahuan rules atau fungsi keanggotaan yang memengaruhi tiga proses ini. Sistem inferensi fusi adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fusi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.